3 Rumah Ajaib. Halo, selamat siang adik-adik. Perkenalkan, nama kakak Wididay. Hari ini kita akan membaca sebuah cerita bersama-sama. Sekarang kakak mau bertanya, kalian melihat gambar siapa di sini? Betul, ini seorang kakek. Cerita ini berjudul 3 Rumah Ajaib, tentang seorang kakek pandai cendekia yang akan meninggalkan dunia dan ingin mewariskan 3 rumah ajaib kepada 3 putrinya. Pada suatu masa, di sebuah negeri, hiduplah seorang kakek yang cerdik cendekia. Ia mendiami rumah di tepi sungai bersama ketiga putrinya. Kakek ini menguasai ilmu sihir. Akan tetapi, ia menyembunyikannya dari semua orang, termasuk putri-putrinya sendiri. Hingga suatu hari, ia mengumpulkan mereka dan berkata, "Anak-anak, waktuku di dunia tinggal sebentar lagi. Tiba saatnya aku membagikan harta warisan. Manfaatkan dengan baik agar kalian dapat hidup dengan tentram," pesannya. "Warisanku berupa 3 rumah ajaib. Rumah pertama terus-menerus menghasilkan makanan, tak akan habis meskipun kalian lahap sebanyak-banyaknya. Rumah kedua selalu terisi emas, takkan habis meskipun kalian membelanjakannya sebanyak-banyaknya. Yang terakhir adalah rumah penuh buku. Di rumah itu, kalian selalu menemukan buku baru yang belum pernah kalian baca." Nah, sekarang kalian bisa lihat kan, ketika si kakek sedang menceritakan dan menjelaskan ketiga rumah ajaibnya kepada ketiga putrinya. "Ayah, aku mau rumah penghasil makanan," seru putri pertama, "supaya aku tak mati kelaparan." "Berikan padaku rumah yang penuh emas," putri kedua merajuk, "supaya aku bisa membeli pakaian dan perhiasan yang ku mau." Kakek itu pun menoleh ke putri bungsu kesayangannya. "Nak, hanya rumah buku yang tersisa untukmu. Percayalah, rumah inilah yang terbaik di antara semuanya." "Ayah, kamu adalah seorang cerdik cendekia. Tentu aku percaya pada ucapanmu. Akan kujaga rumah buku sebaik mungkin." Tak lama kemudian, kakek itu pun meninggal. Putri pertama menempati rumah penghasil makanan. Semua kebutuhan perutnya tersedia secara cuma-cuma. Pekerjaan gadis itu hanyalah makan, makan, dan makan saja. Tubuhnya makin gendut, sampai-sampai ia tak bisa keluar dari pintu rumahnya sendiri. Coba kalian lihat, seperti ini anak pertama dari si kakek. Tubuhnya makin gendut. Putri kedua tinggal di rumah penuh emas. Tanpa harus bekerja keras, ia bisa membeli semua barang yang diinginkannya. Ia terus-menerus membelanjakan emasnya hingga rumah itu penuh sesak dan tak bisa ditinggali lagi. Coba lihat, barang-barangnya sampai keluar rumah. Sementara itu, putri bungsu menghabiskan hari-harinya dengan membaca. Bertambahlah ilmunya, dan jadilah ia
ia seorang yang cerdik, cendekia. Dengan ilmu yang dimilikinya, ia menolong orang lain sekaligus bekerja. Orang-orang memberinya upah yang cukup untuk membeli makanan dan apapun yang ia butuhkan. Kendati punya uang, ia dapat berhemat karena mempelajari aneka keterampilan yang bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari, seperti memasak, menjahit, dan membuat barang-barang sendiri. Kabar tentang kepakarannya pun tersiar hingga ke seluruh negeri. Orang berduyun-duyun datang kepadanya, termasuk kedua saudarinya. Dia tak pernah pelit ilmu, justru sangat senang jika orang-orang mau belajar darinya sehingga ia makin bijaksana. Nah, sekarang kakak mau bertanya, kalian sendiri akan memilih rumah yang mana? Rumah yang penuh makanan, rumah yang penuh emas, atau rumah yang penuh buku? Kalau kakak sih akan memilih rumah yang penuh buku. Orang-orang akhirnya bermukim di sekitar rumah buku. Si bungsu dengan senang hati membuka pintu rumahnya untuk warga sekitar. Ia mengisi hari-harinya dengan mengajar dan menyumbangkan buku. Ajaibnya, rumah itu tak pernah kehabisan buku baru. Warga pun menyematkan gelar perempuan cendekia untuknya. Mendengar julukan ini, si bungsu terkenang akan mendiang ayahnya dan berkata, "Ayah, sungguh kamu telah memberikan rumah terbaikmu. Jika suatu saat kamu menjumpai rumah dengan seorang perempuan yang asik membaca buku di dalamnya, mungkin saja itu adalah rumah perempuan cendekia, rumah ajaib yang selalu penuh dengan buku." Bagaimana? Apa kalian pernah menemukan rumah seperti yang kakak ceritakan